akan menyampaikan materi hukum internasional dengan judul Hukum Organisasi Internasional, peran PBB dalam menyelesaikan sengketa yurisdiksi, kasus state immunity Jerman dengan Italia terkait kejahatan perang Nazi. Untuk memenuhi tugas UAS, salah satu organisasi internasional terbesar yang ada di dalam sejarah juga mencangkup semua sektor kehidupan saat ini, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Sebagai lanjutan dari Liga-Liga Bangsa atau PBB dengan sistem yang lebih terstruktur, dasar pendirian dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan upaya kedua untuk membentuk suatu organisasi internasional yang universal. Dengan tujuan utamanya adalah memelihara perdamaian di bawah suatu sistem keamanan kolektif. PBB juga memiliki salah satu fungsi, yaitu menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi antara anggota negara di dalamnya. Salah satu sengketa yang ditangani oleh PBB yaitu state immunity antara Jerman dan Italia pada tahun 2008. Sengketa antara Jerman dan Italia ini merupakan masalah ganti rugi yang berkaitan dengan yurisdiksi negara yang timbul karena peristiwa kejahatan perang Nazi. Sejarah sengketa state immunity antara Jerman dan Italia, banyaknya pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional. Fakta-fakta yang mendasari perselisihan antara Jerman dan Italia cukup sederhana. Selama Perang Dunia Kedua, West Jerman menyadari banyaknya pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional di bawah pimpinan Nazi. Namun, pecahnya aliansi antara Jerman dan Italia memiliki banyak konsekuensi yang serius di antaranya. Banyaknya warga sipil Italia yang dikirim ke Jerman untuk melakukan kerja paksa serta melibatkan tawanan perang Italia. Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang Universal, Jerman mencabut status tahanan mereka di bawah internasional hukum dan mengklarifikasikan mereka menjadi pekerja sipil biasa. Inisiatif Jerman berdasarkan Perjanjian Potsdam tahun 1945. Jerman terdorong atas inisiatifnya sendiri dengan menyediakan reparasi bagi korban luka perang berdasarkan Perjanjian Potsdam pada tahun 1945. Hal ini didasari oleh pemerintah Italia yang meminta ganti rugi atas warga sipilnya kepada Jerman. Namun, pada tahun 1960, pemerintah Jerman memutuskan untuk menormalkan hubungan dengan sejumlah negara bagian barat Eropa termasuk Italia. Jerman harus menawarkan jumlah tertentu kompensasi tanda persahabatan bekerja sama bersama Italia, yang mana demikian Jerman dan Italia menandatangani perjanjian pada tahun 1961. Selanjutnya, kasus Luigi Ferrini yang ditangkap oleh pasukan di Provinsi Arezzo pada 19 Agustus 1944 dan dideportasi ke Jerman serta dipaksa untuk melakukan pekerjaan buruh di persenjata industri, membuat Ferrini mengajukan gugatan pada tanggal 23 September 1998 dan melakukan penuntutan tribunali di Trezzo. Di Corte di Gaza, Zionim menyatakan bahwa deportasi untuk tujuan kerja paksa merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Kasus inilah yang menyebabkan kegusanan Jerman
karena putusan pengadilan Corte di Cassazione memutuskan Italia memegangkan yurisdiksi mengenai klaim kasus Terini pada tanggal 11 Maret 2004. Dan keputusan ini telah dikonfirmasi pada tahun 2008 dengan adanya klaim ini lebih dari 200 pengadu dengan mengajukan gugatan perdata kepada Jerman. Pengadu terhadap gugatan kompensasi ganti rugi diajukan oleh kerabat korban terhadap pihak Jerman. Yang terakhir, ada pemerintah Italia memerintahkan Jerman untuk melakukan pembayaran kompensasi. Dengan demikian, pemerintah Italia memerintahkan Jerman untuk melakukan pembayaran sebesar 1 juta euro sebagai kompensasi kepada keluarga dari 9 korban yang tewas oleh tentara Jerman pada tahun 1944. Setelah itu, pengadaan Italia juga mengambil aset Jerman yang berada di wilayahnya. Aset tersebut adalah Villa Pigoni yang digunakan sebagai pusat pertukaran budaya antara Italia dan Jerman. Upaya dan peran PBB melalui badan peradilannya Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan kasus state immunity antara Jerman dengan Italia. Dalam masalah ini, Jerman memilih menyelesaikan sengketanya dengan Italia melalui jalur damai dengan menggunakan penyelesaian secara yudisial melalui badan peradilan utama PBB yaitu Mahkamah Internasional. Penyelesaian tersebut didasarkan pada keinginan Jerman untuk memperoleh keadilan atas tindakan Italia yang dianggap merugikan Jerman. Namun, pengadilan yang dilakukan oleh Italia berada pada suatu pembenaran. Yang pertama, pengadilan tersebut dapat dibenarkan dengan adanya yurisdiksi universal yang dipandang sebagai urgentium dan semua negara berhak untuk menangkap dan menghukum pelaku-pelakunya. Kedua hukuman yang dijatuhkan oleh Italia terhadap pemimpin Nazi juga dapat dibenarkan. Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan di Mahkamah Internasional terdapat yurisdiksi wajib apabila para pihak yang bersangkutan terikat oleh traktat atau konvensi, di mana mereka menyepakati bahwa mahkamah akan memiliki yurisdiksi terhadap kategori sengketa-sengketa tertentu. Kedua para pihak yang terkait oleh deklarasi yang dibuat menurut apa yang disebut klausula opsional clause ayat 2 pasal 6 statuta. Klausula ini muncul dalam statuta lama, yang secara substansial sama dengan yang ada dalam statuta sekarang. Adapun fakta-fakta yang ditemukan dalam menyelesaikan sengketa ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perjanjian antara Jerman dan Italia, yaitu The Peace Treaty of 1947 yang berisi tentang perjanjian perdamaian dengan Italia, yurisdiksi kekebalan negara Jerman. Dan yang kedua, The Federal Compensation Law of 1953. Pada tahun 1953, Republik Federal Jerman mengadopsi Undang-Undang Kompensasi Federal mengenai korban penganiayaan. Yang ketiga, adanya perjanjian antara Jerman dan Italia pada tahun 1961 atau The 1961 Agreements. Dan yang keempat, pembangunan Law Establishing the Remembrance, Responsibility, and Future Foundation
Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya, Jerman telah melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, berdasarkan putusan Mahkamah Internasional, bahwa Italia melanggar kewajibannya untuk menghormati kekebalan, di mana Republik Jerman menikmati di bawah hukum internasional dengan memungkinkan gugatan perdata akan diajukan. Terhadap itu didasarkan pada pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh Reich Jerman antara 1945 dan 1945. Italia telah melanggar kewajibannya untuk menghormati kekebalan di mana Republik Federal Jerman menikmati di bawah hukum internasional dengan mengambil langkah-langkah kendala melawan Villa Vigon. Italia telah melanggar kewajibannya untuk menghormati kekebalan di mana Republik Federal Jerman menikmati di bawah hukum internasional. Dengan mendeklarasikan berlaku di Italia keputusan pengadilan Yunani berdasarkan pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan di Yunani oleh Reich Jerman. Italia harus dengan memperlakukan undang-undang yang sesuai atau dengan beralih ke metode lain. Memilih perusahaan memastikan bahwa keputusan pengadilan dan orang-orang dari otoritas yudisial lainnya melanggar kekebalan di mana Republik Federal Jerman menikmati di bawah hukum internasional, berhenti berpengaruh melalui Mahkamah Internasional, maka hakim mahkamah memutus untuk memenangkan Jerman pada kasus ini. Audio Jungle.